Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan, kami terus rindu Tuhan, agar setiap kami mau terus menghidupi kebenaran Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan adalah Raja. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 93 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Ada dua predikat Tuhan yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Dia Allah dan Dia juga Raja. Kemudian Tuhan Yesus di Perjanjian Baru memadukan keduanya sebagai Bapa. Dia adalah Bapa yang adalah Allah. Dia juga Bapa yang adalah Raja. Perpaduan antara Bapa yang adalah fungsi atau hakikatnya dan Allah atau Raja yang adalah predikat atau posisinya. Pekerjaannya membuat karakter Tuhan itu tersingkapkan secara sempurna. Dia Bapa yang baik dan penuh kasih, tapi Dia juga Raja yang harus dan layak dihormati. Dia Bapa yang penuh pengampunan, tapi Dia juga Allah yang mengadili dengan adil dan memiliki otoritas. Ketika manusia hanya mengenal Tuhan sebagai Bapa yang baik, sifat jahat kita akan condong untuk memanfaatkan Dia guna kepentingan saya pribadi. Manusia sulit untuk dapat belajar menghormati Tuhan secara benar. Akibatnya, keagungan dan kemahakuasaan Tuhan tidak pernah dapat diterima oleh manusia. Sebab berkat-berkat yang ada hanya akan tersalurkan apabila kita mau belajar untuk menghormati Tuhan secara benar. Sekarang coba kembali renungkan apa yang pemazmur katakan di Mazmur pasal 93 tadi. Mazmur pasal 93 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Mazmur pasal 93 dimulai dengan sebuah pernyataan tentang Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Kemudian diteruskan dengan pernyataan bahwa karena Tuhan adalah Raja, maka Mazmur pasal 93 kembali menuliskan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Inilah rahasia tentang hidup manusia. Apabila Tuhan benar-benar menjadi dan dihormati sebagai Raja oleh kita, maka hidup kita akan tegak dan tidak bergoyang. Renungkan sungguh-sungguh kebenaran ini. Tapi bagaimana? Dunia tidak bergoyang dan telah tegak berabad-abad lamanya.
Bagaimana dunia menghormati Tuhan sebagai Raja? Perhatikan lebih jauh apa yang Mazmur pasal 93 katakan. Mazmur pasal 93 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Sungai-sungai dan ombak laut yang dahsyat telah mengangkat suaranya. Dua hal yang sungai-sungai dan ombak laut katakan. Yang pertama, peraturan Tuhan sangat teguh. Yang kedua, bait Tuhan layak kudus. Bahkan KJV berkata, Holiness becomes tent house. Kekudusan menjadi rumahmu. Inilah dua suara yang dipekikkan oleh sungai-sungai dan ombak laut. Inilah rahasia bagaimana mereka menempatkan Tuhan sebagai Raja. Yang pertama, mereka memegang teguh peraturan atau perkataan firman Tuhan. Yang kedua, mereka memegang teguh kekudusan Tuhan. Dan sesungguhnya, kekudusan itulah bait-Nya Tuhan. Itulah tempat di mana Tuhan itu tinggal diam. Pagi ini, belajarlah dari sungai-sungai dan ombak laut. Bagaimana manusia dapat menghormati Tuhan sebagai Raja. Raja itu berdaulat dan memerintah. Jika Tuhan itu benar-benar Raja bagi kita, maka kita pasti akan memegang teguh peraturan-peraturannya. Raja itu duduk di tahta dan ada di istananya. Jika Tuhan itu Raja bagi kita, maka ada sebuah tahta di hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, yaitu holiness. Kekudusan itulah tahtanya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, aku mau belajar menjadikan Engkau Raja dalam hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.